wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bersama kami dari rekan-rekan yang terlibat melaksanakan tugas wawancara. Jadi kami mohon kesediaan waktunya ya. Ya. Oke, baiklah Ibu. Upaya ya dari pertanyaan pertama Ibu. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau moral? Oke. Untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingannya apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisi sama-sama benar, tapi kepentingan itu bertentangan. Tapi kalau kedua kepentingan itu tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu termasuk kasus rujukan moral. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ya. Selama ini Bu, bagaimana cara Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Untuk kasus dilema etika, di mana kedua kepentingan sama-sama benar, saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya muatan kepentingan. Misalnya, apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kesetiaan, kebenaran atau kejujuran, jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu juga saya memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, pertama tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai itu yang bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa fakta apa yang sudah terjadi, karena kemudian kami menganalisa dengan apa paradigma yang terjadi. Di sini setelah kita tahu faktanya, kita lihat kebenaran-kebenaran yang kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi. Apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma ada pada semua pihak yang menerimanya. Baik Ibu. Selanjutnya hal-hal apa saja nih Bu selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Dalam kasus dilema etika dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan itu saya kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan. Ya. Selanjutnya, tadi kan hal yang efektif ya. Sekarang ini hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan itu dalam pengambilan keputusan dalam nilai etika? Tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakannya. Di samping itu juga kami harus dapat memilih, memilah solusi dan demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima semua orang. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, yaitu apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa ya Bu yang ingin dilakukan nantinya? Kalau jadwal tergantung kondisi yang
lagi. Kadangkala ada keputusan yang harus kita putuskan segera, tetapi ada juga keputusan yang kita undur. Kalau sifatnya segera berarti kita tidak boleh memutuskan segera. Kalau masalah itu masih bisa ditunda keputusannya, maka kita buat jadwal tertentu supaya hasil keputusan efektif dan efisien. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dari Maretika? Jika itu tergantung permasalahan yang dihadapi. Kadang kita melihat semua guru dalam mengambil keputusan. Kadang itu hanya melibatkan beberapa guru, wali kelas, guru BK, wakil kelas sekolah. Kadang juga kita melibatkan komite sekolah. Jika permasalahan ini menyangkut kepentingan orang tua dan juga siswa. Bahkan kami juga meminta saran dari pengawas sekolah atau atasan kami dalam pengawasan dan pembinaan. Kalau itu pertanyaan terakhir Bu ya, dari semua hal yang sudah disampaikan ini, pelajaran apa yang kira-kira bisa dipetik dari pengalaman yang selama ini Ibu alami mengenai pengambilan keputusan di lingkungan kita? Pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi, saya itu melakukan dengan pemikiran yang matang. Apakah termasuk kasus dilema etika atau budikan moral ini? Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera, saya perlu putuskan sendiri, atau beberapa kasus yang secara kolektif. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan, saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak berkelanjutan. Itu saja. Terima kasih banyak Bu ya, waktunya. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang kami dapatkan setelah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu di sini kami izin, kami CGP angkatan 11 yang bertugas di SD Negeri 90 Palembang ingin mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah. Iya, boleh sekali Bu. Namun sebelumnya tidak salahnya kalau kita perkenalan dulu kan. Ibu rasa Ibu dulu dong yang perlu tahu sama Bapak Ibu semua. Baik. Baru kemudian nanti ya kami perkenalan juga. Oke, silakan mulai perkenalannya. Oke. Deh, thank you. Kan saya Jessica, saya kelas 3 SD dari SD 90. Oke, Bu Nadia. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ibu, nama saya Dina dari Guru SD Negeri 90 Palembang. Saat ini saya mengajar di kelas 1. Oke, artinya Bapak Ibu ini berasal dari satu sekolah yang sama dengan calon guru penggerak di angkatan yang sama. Luar biasa ya, saya apresiasi. Sebelumnya di satu sekolah ini ada 4 CGP, satu angkatan. Jadi keren sekali ya, bisa sharing, bisa apa namanya, berbagi pengalaman dan pengetahuan ya, tidak berbagi tugas kan. Oke, boleh dilanjut kalau ini wawancaranya. Ya, silakan. Kata pepatah tuh kalau tak kenal maka tak sayang. Betul. Kami boleh kenal juga dengan lebih Omong-omong dan omong-omong, Ibu belum kenalan ya. Baik Bapak Ibu, CGP hebat, saya perkenalkan, saya Dita Prayani. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 37 Palembang. Kebetulan sekolah tetangga ya kita. Di sana saya diamanahkan sebagai kepala. bagaimana bisa kita lanjut Ibu? Oh, silakan kita lanjut saja wawancara kita. Langsung saja Ibu ke pertanyaan pertama Bu ya. Di sini kami ingin menanyakan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau budikan moral?
Oke ya Ibu Mutiara, berkaitan dengan pertanyaan bagaimana cara mengidentifikasi, itu pengalaman kami yang sudah kami lakukan. Pertama-tama kami harus melihat dulu kasus ini termasuk kategori yang mana, apakah termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Setelah kita perhatikan dengan sesama kasus ini, setelah kita kategorikan, kemudian kita baru bisa mempelajari kasus ini, bagaimana, kemudian apa saja, siapa saja yang terlibat, untuk kemudian kita ambil kesimpulan. Ya. Setelah kita ambil kesimpulan, kesimpulan ini akan menjadi bahan atau dasar kita untuk menindaklanjuti dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Baik, Ibu Bintang, Ya. untuk pertanyaan kedua Ibu. Boleh. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk menghadapi kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Untuk pertanyaan bagaimana kami menjalankan, ya. Ini harus dijalankan atau diperhatikan sebenar-benarnya, karena ini menyangkut beberapa belah pihak. Ya kan? Dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa serta-merta kita mengambil keputusan. Memang kita harus fleksibel, kita melihat itu masalah apa, tapi ini harus kita perhatikan benar-benar dalam mengambil keputusan ini, karena ini tadi setelah yang sudah Ibu jelaskan bahwa ini menyangkut kedua belah pihak, maka dalam mengambil keputusan kita harus melakukan uji dulu, uji regulasi, kemudian ada uji masalah, seperti itu. Nanti kalau kita sudah sepakati bersama, baru kita bisa mengambil keputusan, seperti itu. Jadi intinya tidak bisa serta-merta, begitu, ya. Oke, lanjut. Apa saja langkah-langkah yang biasa dilakukan? Oke, baik. Ini pertanyaannya menarik sekali, karena memang mohon izin agak panjang juga ini pengalaman Ibu ya di lapangan. Pengalaman pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang sudah kami jalankan ini untuk kasus dilema etika atau rujukan moral sendiri. Yang pertama, kita harus memperhatikan terlebih dahulu kasus apa yang kita hadapi. Misalkan ini kita ambil kasus dilema etika, maka langkah-langkah yang harus diambil itu kita tentukan dulu, kita kenali dulu nilai-nilai permasalahan ini yang sedang kita hadapi ini, apakah bertentangan dalam situasi yang kita hadapi atau tidak. Setelah kita perhatikan masalahnya, baru untuk saya pribadi, Ibu pribadi, merasa terpanggil untuk mengetahui siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam masalah ini, seperti itu kan. Itu akan kita panggil, kita mintai keterangan, seperti itu, agar tidak terjadi gejolak ke depan hari. Selanjutnya, setelah Ibu mengetahui siapa saja yang terlibat, ya kita mengumpulkan fakta-fakta sesuai dengan kenyataan. Apa sih yang terjadi? Apa sih, mengapa kok bisa seperti itu? Setelah fakta kita dapat, itu tadi kami akan melakukan uji. Uji di sini kan ada dua ya, uji benar atau salah. Uji benar atau salah ini ya bisa jadi uji legal atau uji regulasi. Nah, maksud uji legal di sini, apakah dia ini bersangkutan dengan hukum atau tidak? Kalau dia sudah bersangkutan dengan hukum, artinya bukan benar lawan benar, tetapi benar lawan salah. Seperti itu kalau dia kita lihat dari uji legal yang bersangkutan dengan hukum. Kemudian uji regulasi, ya, apakah masalah ini akan bertentangan dengan peraturan yang ada atau tidak? Kalaupun dia bertentangan dengan peraturan yang ada, ya kurang lebih seperti uji legal. Seperti. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji paradigma. Uji paradigma di sini ada 4 kategori juga yang bisa kita acu ya. Ada individu melawan masyarakat atau individual versus community. Apakah masalah ini termasuk ke dalam kategori itu ataukah termasuk ke dalam kategori rasa keadilan versus rasa kasih sayang atau kasihan, seperti itu. Apakah dia terkategori ke dalam masalah kebenaran versus atau melawan kesetiaan, seperti itu. Itu sering kita jumpai di lapangan. Kemudian uji paradigma terakhir itu ada apakah masalah ini termasuk dalam masalah jangka pendek atau termasuk dalam jangka panjang. Selanjutnya setelah kita melakukan uji itu, kita akan melakukan prinsip resolusi. Kita akan berdiskusi bersama, kita akan mencari kata sepakat bersama pihak ketiga dan kedua belah pihak. Ya, pasti pihak ketiga itu adalah mediasi.
mediatornya. Untuk selanjutnya baru kita akan mengambil keputusan. Keputusan ini atas dasar kesepakatan bersama yang tidak melawan uji legal tadi, yang tidak melewati uji regulasi, namun intinya kita sepakat bersama. Terakhir adalah refleksi dari keputusan kita itu. Refleksi di sini kita pikirkan apakah keputusan kita ini sudah pas dengan hati kedua belah pihak, sehingga kedepannya harapan kita tidak akan menimbulkan gejolak. Seperti itu ya Ibu Nar ya. Oke. Oke? Ya, Bu, ya. Iya. Dan hal-hal apa saja yang ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada keputusan Oke, kalau untuk hal-hal efektif ini seperti yang sudah Ibu singgung di awal tadi, bahwa keputusan itu harus sesuai dulu dengan nilai-nilai uji. Tadi itu ada uji legal, ada uji regulasi, itu apakah dia berkaitan dengan hukum atau tidak. Maka untuk keefektifannya, keputusan ini tidak akan menimbulkan masalah lagi ke depannya. Ibu rasa kalau intinya kalau kita selesai di sini, damai di sini, kita sepakat tidak akan menimbulkan masalah baru ke depannya. Itu menurut Ibu keputusan yang efektif yang Ibu ambil ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus pilihan? Oke, kalau berbicara mengenai tantangan ini Bu rasa bisa menjadi global ya Bu ya. Karena kita di sini ada 5 orang, pasti akan ada 5 karakter, akan ada 5 perbedaan, ya kan? Akan ada 5 pendapat. Nah ini salah satu hal yang menjadi tantangan kami itu bagaimana menyatukan perbedaan pendapat dari kedua belah pihak. Itu salah satu tantangan. Kemudian bagaimana cara kita menemui solusi atas masalah ini yang akan menjadi kesepakatan bersama. Nah sulit loh menyepakati bersama itu, karena setiap orang betul berbeda kan, Bu Nadia beda, saya juga beda. Nah itu salah satu tantangan bagaimana cara kita memanage ya, manajemen forum diskusi itu supaya bisa mencapai kata sepakat. Kemudian pastinya ini butuh proses dan memakan waktu. Nah, itu. Sedangkan seperti kita ketahui guru milenial zaman sekarang itu tidak ada waktu luang banyak. Nah, itu. Oke. Selanjutnya ini Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus problematika ini? Lalu apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat? Lalu apakah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk atau prosedur apa yang sudah Ibu jalankan? Ini bersinggungan dengan jadwal berarti ya. Iya. Kalau menurut Ibu, pengalaman Ibu dan yang sudah Ibu lakukan untuk pengambilan keputusan ini sifatnya fleksibel saja. Fleksibel saja, kita lihat dulu masalahnya itu masalah apa. Jika memang bisa segera diambil keputusan atas masalah itu, segera kita ambil keputusan. Namun jika masalah itu memerlukan waktu atau kita jadwalkan, seperti misalkan menentukan siswa ketika di akhir semester. Artinya kita akan mengadakan rapat, kita akan menjadwalkan hari apa, kemudian persiapan bukti-bukti, seperti itu. Artinya fleksibel saja. Kalau memang harus diambil saat itu, kita ambil keputusan. Tapi kalau memang bisa dijadwalkan, kita jadwalkan. Oke, ada lagi? Boleh? Iya. Oke, alhamdulillah. Iya, Oke, boleh. Ini bantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini. Oke, kalau untuk ditanya peran aktor yang terlibat ya pasti ya, pasti akan ada. Pasti akan ada. Walaupun keputusan ini harus segera diambil, artinya Ibu bisa saja memutuskan sendiri. Tapi Ibu selalu berusaha melibatkan sumber daya. Untuk hari ini bisa saja Ibu melibatkan semua guru. Itu tadi contohnya ketika kita mau melakukan rapat kenaikan kelas, harus semua guru kita libatkan. Kemudian Ibu bisa saja hanya melibatkan guru kelas atau wali kelas saja.
Ini biasanya berhubungan dengan siswa personal di dalam kelas tersebut. Kemudian ibu bisa juga mengundang orang tua siswa. Contohnya kita lagi rapat komite, misalkan mengundang bendahara untuk pembentukan arkas, ya kan? Itu kan kita harus libatkan semua. Kemudian bisa saja kita hanya melibatkan guru BK. Artinya ada peran dan tokoh yang terlibat. Ada lagi? Ada aktor dan perannya. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Boleh terakhir atau 2 akhir atau 3 akhir boleh. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang itu penting dari pengalaman, kemudian Oke, kalau untuk pengalaman itu setiap pembelajaran itu pasti berpengalaman, Pak. Cuma di dalam diskusi kita kali ini ada 3 poin penting yang bisa Ibu jadikan pembelajaran ke depan juga. Mungkin untuk Bapak Ibu juga sebagai calon kepala sekolah, calon pengawas juga. Yang pertama itu bahwa pengambilan keputusan itu harus benar-benar matang. Tidak bisa kita ambil semaunya, tidak bisa kita ambil sesuka hati. Tapi dipikirkan terlebih dahulu secara matang. Untuk apa? Supaya menghindari gejolak di kemudian hari. Kemudian poin kedua yang menurut Ibu sangat penting pada diskusi wawancara kita hari ini, bahwa waktu pengambilan keputusan itu fleksibel saja, tidak harus tergesa-gesa, tapi juga tidak harus berproses yang panjang. Artinya fleksibel melihat apa yang mau kita bahas, seperti itu. Kemudian poin 3, ini adalah poin terpenting menurut Ibu ya. Dalam pengambilan keputusan itu kita harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan dan keadilan kedua belah pihak. Untuk apa? Agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. Dan yang terpenting agar kita mencapai satu kata sepakat yang menciptakan suasana aman, damai, dan selesai masalah kita. Begitu Bapak Ibu. Iya betul. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Iya, Kami sama-sama. mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru yang luar biasa hari ini dari Ibu Rita. Amin. Alhamdulillah. Mungkin cukup wawancara dari kami. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya Ibu. Sama-sama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Mutiara, sebelum Ibu mengakhiri juga, Ibu motivasi Bapak Ibu PGTR ini agar terus berinovasi untuk pembelajaran kita ke depan, agar terus bergerak dan menggerakkan semuanya, termasuk diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Untuk menuju ke Merdeka Belajar itu ada 3 pilar, yaitu 1 program sekolah penggerak, 1 adalah program guru penggerak, kemudian terakhir adalah kurikulum merdeka. Oke, semangat terus calon guru penggerak angkatan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.